Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Bali, seri pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Di video kali ini kita kembali membahas soal-soal simulasi OSN tingkat kabupaten. Tapi sebelum masuk ke pembahasan soalnya, saya mengajak kepada adik-adik semua untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kalau sudah, oke, kita masuk ke soalnya. Di sini di soalnya, pada gambar di samping ini tampak dua balok dengan massa M besar 4 kg dan M kecil 1 kg. Balok M besar bergerak pada permukaan horizontal dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Sedangkan koefisien gesek statis antara M kecil dan M besar adalah 0,5. Yang ditanyakan besar gaya minimum F pada M besar agar M tetap diam relatif terhadap M besar. Oke, jadi di sini diharapkan benda M kecil ini relatif diam terhadap M besar ya. Itu artinya M kecil ini tidak bergerak turun ya, dia tetap ada di posisi sini. Nah, supaya benda M kecil tetap ada di sini, tidak bergerak turun, itu artinya harus ada gaya yang menarik ke atas ya, karena M kecil ini ada gaya yang tarik ke bawah itu sebesar M kali G, gaya beratnya. Berarti harus ada gaya yang tarik dia ke atas. Nah, gaya yang tarik dia ke atas itu adalah gaya gesek ya, gaya gesek antara M besar dengan M kecil. Jadi sini ada gaya gesek statis. Karena benda M kecil ini relatif diam terhadap M besar ya. Jadi gaya geseknya statis itu harus sama dengan M kali G. Nah, gaya gesek statis sendiri itu mu S dikali dengan N. N ini adalah gaya kontak dari M besar ke M kecil. Jadi sini ada gaya N. Kita simbolkan dengan NK ya. Jadi NK itu adalah gaya kontak dari M besar ke M kecil. Ini sama dengan M kali G. Jadi gaya kontaknya ini besarnya itu sebesar Mg dibagi dengan mu S. Sekarang kita tinjau gerakannya. Karena ini didorong ke kanan, berarti dia nanti bergeraknya ke kanan ya. Nah, kalau kita tinjau gerakan ke kanannya, berarti pakai hukum Newton, sigma F sama dengan karena di sini yang bergerak itu adalah M besar dan M kecil, jadi bisa kita anggap ya, kita anggap M besar dan M kecil itu satu sistem. Jadi di sini M-nya itu adalah M besar ditambah dengan M kecil dikali dengan percepatannya. Nah, di sini pada saat benda M besar M kecil didorong, ini ada gaya gesekannya ya, ada gesekan antara lantai dengan balok besar. Jadi ini kita sebut sebagai gaya gesek kinetik. Jadi di sini total gayanya itu adalah F dikurang gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetiknya ini itu sama dengan mu K dikali dengan gaya normalnya. Jadi di sini ada gaya normal yang arahnya ke atas kali dengan gaya normal. Nah, gaya normal yang ini itu nilainya M besar ditambah dengan M kecil ya, karena kita anggap ini satu sistem. Jadi gaya gesek kinetiknya sama dengan M besar ditambah dengan M kecil dikali dengan mu K. Oke, kita masukkan nilai gaya gesek ini ke persamaan di sini. Jadi kita tuliskan mu K dalam kurung M besar ditambah dengan M kecil sama dengan M besar ditambah dengan M kecil dikali dengan A. Atau gayanya, gaya dorongnya itu sama dengan, ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini dikali dengan G ya. Jadi gaya normal itu M besar ditambah dengan M kecil dikali dengan G. Jadi sini ada kali G-nya juga. Ini kita pindah ke sebelah kanan karena masing-masing ada M besar ditambah dengan M kecilnya.
Jadi bisa kita tuliskan M besar tambah dengan M kecil dalam kurung A ditambah dengan mu K dikali dengan G. Kemudian kita selesaikan. Di sini percepatannya belum diketahui ya. Nah, percepatannya ini itu bisa didapat dari kalau kita tinjau benda M kecil. Kalau kita tinjau benda M kecil, dia seperti ini ya. Jadi ada gaya kontak. Kemudian M kecil ini bergerak ke kanan dengan percepatan A. Jadi yang membuat benda M kecil bergerak ke kanan itu karena ada gaya kontak dari M besar ke M kecil. Nah, kalau kita cari sigma F sama dengan M kali A, berarti gayanya di sini yang membuat dia bergerak itu cuma gaya kontak ya. Jadi NK ini sama dengan M dikali dengan A. Jadi A sama dengan NK dibagi dengan M. Tapi NK-nya itu belum diketahui. NK-nya itu ada di sini ya. Jadi bisa kita substitusi nilai NK di sini ke sini. Jadi ini Mg dibagi dengan μs dibagi lagi dengan M. Jadi kita dapatkan percepatannya itu sama dengan G per μs. Jadi kita ganti nilainya A dengan G per μs. Jadi M besar ditambah dengan M kecil dalam kurung G per μs ditambah mu K dikali dengan G. Atau kalau kita sederhanakan lagi, M besar ditambah dengan M kecil. Di sini masing-masing ada G-nya, jadi bisa dikeluarkan sama dengan 1 per μs ditambah dengan mu K. Jadi ini besar gaya dorong minimumnya supaya benda M kecil ini masih diam relatif terhadap M besar. Oke, kita masukkan angka-angkanya. M besar itu nilainya 4, M kecil nilainya 1, G nilainya 9,8, mu S itu 0,5 ya. Jadi 1 dibagi 0,5 ditambah mu K nya itu sama dengan 0,2. Oke, kita hitung 4 tambah 1 5 kali 9,8 itu dapatnya 49 ya. 49 dalam kurung 1 dibagi 0,5 1 dibagi 0,5 ini hasilnya 2 ditambah 0,2. Jadi 49 dikali dengan 2,2. Jadi 49 dibagi 2,2 itu dapatnya 107,8 Newton. Jadi ini besar gaya dorong minimum supaya benda M kecil tetap diam relatif terhadap M besar. Jadi 107,8 Newton. Oke, cukup mudah ya. Oke, untuk pembahasan soal kali ini cukup satu soal saja dulu. Nanti dilanjut lagi di video-video berikutnya. Jika merasa pembahasan soal ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan di share, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Kembali saya ingatkan, karena tesnya semakin dekat, diperbanyak latihan soalnya, diperbanyak diskusi soalnya, baik bersama teman-temannya, kakak kelasnya, maupun sama guru pembimbingnya. Jangan pernah bermalas-malasan, karena boleh jadi pada saat kita bermalas-malasan, saingan kita itu sementara giat-giatnya dalam mengerjakan soal. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.